warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ini kita akan belajar IPA tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Perlu kita ketahui bahwa di dunia ini banyak sekali hewan dan tumbuhan. Yang pertama, kadal. Teman-teman, pertama kita akan membahas tentang si kadal dulu. Nah, di bagian tubuh kadal ini terdiri dari kepala, tubuh, kemudian alat gerak. Nah, pada kepala kadal ini terdapat mata, mulut, dan mata ini gunanya untuk apa sih? Lah, mata ini gunanya untuk melihat dan mulut berguna untuk makan. Dan kemudian ada yang kedua, yaitu bagian dari tubuh kadal, dan tubuh ini terdiri dari ekor, dada, dan juga perut. Kemudian bagian yang ketiga ada alat gerak. Alat gerak pada kadal ini berupa kaki, dan di mana kaki pada kadal ini terdapat cakar. Dan kaki ini fungsinya untuk berjalan. Dan apa sih gunanya cakar? Gunanya adalah untuk mencengkram mangsa. Yang kedua, kucing. Yang kedua adalah hewan kucing. Ternyata di dalam bagian tubuh hewan kucing ini terdapat kepala. Di kepala kucing ini terdapat telinga, mata, hidung, dan mulut. Yang dimana telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, dan mulut untuk makan. Selain kepala, di dalam bagian tubuh kucing yaitu ada badan. Selain terdapat kepala dan juga badan, terdapat juga alat gerak. Ada alat gerak dan juga ada penutup tubuh. Penutup tubuh yang berupa rambut. Ingat ya adik-adik, dalam kucing itu bukan bulu tetapi rambut. Kenapa sih Kak tidak disebut sebagai bulu tetapi rambut? Karena kucing adalah hewan yaitu mamalia, hewan mamalia. Karena mamalia itu bukan berbulu tapi berambut. Fungsinya rambut pada kucing yaitu apa? Fungsinya rambut pada kucing yaitu apa? Yaitu berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Yang ketiga, ikan. Oke, nah kemudian hewan yang ketiga yaitu ikan. Bagian tubuh ikan ini terdiri dari kepala, yang dimana di bagian kepala ini ada mata, mulut, insang. Nah, gunanya mata ini untuk apa? Gunanya mata pada ikan seperti hewan biasa, seperti hewan-hewan yang lain, yaitu untuk melihat, mulut untuk makan, dan insang untuk bernafas. Nah, kemudian selain kepala terdapat badan. Nah, di dalam bagian badan ikan ini terdiri dari dada, perut, dan ekor. Selain itu ada alat gerak nih. Dan alat gerak dari si ikan ini adalah sirip. Nah, siripnya ini ada di mana? Siripnya ada di dada, ada di perut, dan ada di punggung. Oke, yang terakhir ada sisik. Ikan itu memiliki sisik. Oke, ingat kalau ikan itu bukan bernafas menggunakan paru-paru seperti hewan mamalia. Namun, ikan itu bernafas menggunakan insang.
Yang terakhir adalah burung. Kemudian hewan yang terakhir nih. Hewan yang terakhir adalah burung. Oke, jadi pada burung ini terdapat beberapa bagian tubuh. Pertama adalah kepala. Pada kepala burung ini terdapat mata, kemudian ada paruh. Mata, kemudian adalah paruh. Paruh untuk makan, kemudian lubang hidung, lalu ada telinga. Nah, selain kepala juga terdapat badan. Badan dari burung ini terdiri dari dada, perut, dan juga ekor. Nah, selain itu juga ada anggota gerak. Anggota gerak ini terdiri dari apa aja nih? Ada kaki dan juga sayap, di mana pada kaki burung ini terdapat cakar. Contohnya adalah pada burung elang ya. Jadi, fungsi dari cakar ini adalah untuk mencengkram musuhnya atau korbannya. Nah, kemudian selanjutnya pada burung terdapat bulu. Bulu ini fungsinya untuk apa? Bulu ini fungsinya untuk menutup tubuh burung dan untuk menjaga suhu tubuh dari burung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian tubuh dari tumbuhan. Sekarang kita akan bahas bagian tubuh dari tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa tumbuhan itu kan terdiri dari akar. Nah, akar tumbuhan itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama yaitu akar tunggang. Yang kedua, akar serabut. Nah, sebenarnya fungsi akar ini apa sih, Dek? Fungsi akar ini untuk menyerap air. Selanjutnya, kita akan membahas tentang batang dan buahnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang batang. Batang ini fungsinya untuk apa, Kak? Batang ini fungsinya ada dua, yaitu yang pertama, agar tumbuhan bisa tegak berdiri. Yang kedua, mengedarkan sari-sari makanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang buah. Buah ini pasti memiliki biji ya. Biji ini pada tumbuhan berfungsi untuk alat-alat perkembangbiakan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bunga dan daun. Fungsinya untuk apa sih? Daun ini memiliki fungsi yang sangat krusial, yaitu untuk fotosintesis, ya. Untuk makanan pada tumbuhan, sebagai penyuplai makanan pada tumbuhan itu adalah daun, karena di daun ini tempat terjadinya fotosintesis. Oke adik-adik ya. Nah, kemudian yang terakhir ada bunga. Bunga ini dikenal sebagai alat perkembangbiakan, karena di dalam bunga itu terdapat alat kelamin dari tumbuhan itu sendiri, yaitu ada putik dan ada benang sari. Makanya kita sebut bunga sebagai alat perkembangbiakan. Paham?